Manusia selalu mencari dan membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Kalau kesepian, secara naluriah manusia akan mencari orang lain. Dari SD dulu kita sudah diajarkan ya kalau manusia itu makhluk sosial. Tapi pernahkah Anda bertanya, dari mana ya kerinduan untuk berelasi dan berkomunitas muncul dalam diri kita? Alkitab menggambarkan komunitas orang percaya sebagai cerminan tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepalanya. Rasul Paulus sering sekali menulis dan menekankan kesatuan tubuh Kristus ini. Menurutnya, komunitas orang percaya bukan sekedar perkumpulan sosial, tapi bertujuan untuk saling melayani dan membangun. Sebenarnya, komunitas orang percaya itu berakar dari sejak awal penciptaan manusia. Yang pertama, kerinduan berkomunitas berasal dari natur Allah Tritunggal. Akar kerinduan berkomunitas itu sebenarnya berdasar pada natur Allah Tritunggal. Ia dengan jelas menyatakannya waktu berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Kata kita menyatakan Allah Tritunggal yang terdiri dari pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang berkomunitas dalam ikatan kasih yang sempurna. Ketiganya menyatu dalam satu hakikat dan kehendak yang harmonis. Dalam pernyataan diri inilah Allah Tritunggal menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya. Yang artinya natur berkomunitas otomatis tertanam dalam jiwa kita manusia. Yang kedua, kerinduan berkomunitas dengan sesama. Gambaran komunitas persekutuan antara Allah dengan manusia sebelum kejatuhan itu begitu intim, layaknya sahabat karib. Namun manusia tidak hanya berkomunitas dengan Allah, tapi juga dengan sesamanya. Nah, Adam itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dirinya. Seorang penafsir Alkitab mengatakan kalau alasan Allah tidak menjadikan Adam dan Hawa bersamaan adalah agar Adam bisa merasakan kebutuhan akan relasi atau komunitas yang sepadan. Setelah semua dijadikan, Allah melihat bahwa semuanya baik. Hanya satu yang tidak baik, yaitu kesendirian Adam. Kejadian 2 ayat 18. Yang ketiga, kerinduan berkomunitas dalam komunitas yang saling membangun. Komunitas yang dikehendaki Allah adalah komunitas yang saling membangun. Hawa disebut sebagai penolong yang sepadan. Ini artinya kerinduan kita dalam berkomunitas haruslah dalam konteks untuk saling melayani dan saling membantu. Dalam Perjanjian Baru, konsep komunitas semakin diteguhkan dalam tubuh Kristus. Di gereja mula-mula, setiap orang percaya tergabung dalam sebuah kumpulan jemaat. Mereka bertekun dan berkumpul dalam pengajaran para rasul, memecahkan roti, berdoa, dan saling melayani. Itu terdapat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan 46. Manusia memang dijadikan Allah untuk berkomunitas. Sebagai orang tua, kita harus mengedukasi dan menolong anak-anak remaja kita mendapatkan komunitas yang baik dan relevan, terutama komunitas rohani. Apa tujuannya? We need community for spiritual health. Ingin belajar worldview yang lainnya dengan mudah? Nantikan konten-konten kami berikutnya hanya di Lensa Hidup.